Jangan suka nanya orang gini, kapan kawin? Kapan punya anak? Karena itu sama dengan Anda tanya dia, kapan kamu mati? Oleh karena itu, jangan suka nanya suami istri yang belum punya anak, kapan mereka punya anak. Orang mau jago gaya apapun, nggak akan bisa punya anak kalau bukan Tuhan kasih. Jangan tanya orang jomblo, kapan kawin? Kamu kira dia nggak mau kawin? Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya punya mulut harus dijaga. Jangan sembarangan mangap, jangan sembarangan ngomong. Ada pepatah bilang, mulutmu harimaumu. Harimau, 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 harimau Melaya. Jadi jangan sampai salah ucap, sampai bikin orang lain kesinggung. Ada kejadian ngeri di Lampung. Tetangga habisi nyawa tetangganya gara-gara mulut, gara-gara omongan, gara-gara diledek belum punya anak. Sakit hati diejek mandul, seorang pria di Lampung Utara Lampung nekat menghabisi nyawa tetangganya. Untuk menutupi perbuatan kejinya, tersangka mengacak-acak rumah korban agar seolah-olah dibunuh oleh perampok. Kasus ini sempat heboh juga viral. Ceritanya ada satu keluarga muda yang belum punya anak walau udah 4 tahun nikah. Suami namanya Sudadi Ahmad, 30 tahun, kalau istrinya nggak diungkap di media. Di lingkungan kampungnya di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, sering tetangga-tetangga banyak yang tanya, kapan punya momongan, kapan punya anak, kapan. Dari banyaknya yang tanya-tanya, beberapa dikasih pengertian kalau urusan anak adalah urusan yang di atas. Sambil tegur mereka kalau mereka nggak suka sama pertanyaan macam itu. Tentunya jawab dan tegur tetangga itu dijawab si pasangan itu pakai senyuman. Dari beberapa tetangga mengerti, paham kalau pertanyaan itu nggak disukai dan nggak pantas. Dalam rumah tangganya, Sudadi sama istrinya rukun-rukun aja hidupnya. Walau hidup sederhana, mereka hidup saling lengkapin satu sama lain. Walau ada satu keinginan yang belum bisa didapat, yaitu yang bikin Pak Sutri, pasangan suami istri ini agak-agak galau. Karena udah agak lama nikah, belum juga ada rezeki yang berupa anak. Istrinya nggak hamil-hamil. Keluarga tanya-tanya, kapan hamil? Kapan hamil? Dapat pertanyaan kayak gini, Sudadi sama istri tentu aja nggak bisa jawab. Cuma bisa senyum-senyum aja buat tanggepin pertanyaan kayak gitu. Bukan cuma keluarga, tetangga-tetangga juga tanya-tanya hal yang sama. Saking seringnya pertanyaan itu, bahkan hampir tiap hari, selalu ada yang tanya, udah hamil belum? Dah punya anak belum? Kapan? Tentu aja butuh kesabaran buat hadepin pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang kayak kaset CD rusak gitu. Walaupun begitu, rumah tangga Sudadi sama istri syukurnya nggak pernah keusik. Sudadi sama istrinya tetap berpegang teguh, saling setia, saling cinta. Paling-paling kalau saking keselnya dia cuma istighfar sambil berdoa, minta-minta supaya cepet-cepet dikasih momongan. Sebelum lanjut, silahkan disubrek dan di like dulu. Nama saya Sudadi Ahmad. Benar saya yang membunuh tetangga saya sendiri akibat saya dikatakan mandul. Ya yang jelas itu belum dikasih kepercayaan sama Gusti Allah, Mbak. Masih berdua aja kita masih kekurangan gitu kan. Gimana kalau kita kasih orang 3? Emang orang bilang ada rezeki anak, tapi kita buktinya belum dikasih kepercayaan sama Gusti Allah ya. Belum saya. Tanggal itu saya mau berangkat cari makan buat peliharaan saya. Ketemulah si korban itu tadi. Dia ngajak ngobrol, ya ngobrol lah, hanya ngobrol gitu kan. Nah, disitulah dia ada perkataan yang bikin saya sakit hati ketika dia bilang, kalau enggak istri kamu saya digadoin aja, kata dia. Sebenarnya kalian itu rakus. Belum nikah, salah. Udah nikah, belum ada keturunan, salah. Udah ada keturunan, belum dikasih adik, salah. Apa lagi nanti salahku? Nggak tahu kok tanya saya. Belum training dragon. Apa lagi? Semuanya salah. Semuanya. Di antara tetangga-tetangga yang julid, cocotnya nyinyir. Namanya Mak Sumini, 58 tahun.
tetangga yang jarak rumahnya cuma 50 meter dari rumah Sudadi. Maksum ini ibu rumah tangga yang suaminya kerja jadi tukang bangunan. Maksum ini emang famous, terkenal dalam hal nyenyer. Suka ngomong, suka ngurusin orang lain. Tiap hari ada aja urusan orang lain yang digosipin, termasuk juga masalah pribadi Sudadi. Apalagi rumah Maksum jaraknya cuma 50 meter aja dari rumah Sudadi. Deket banget. Sampai-sampai Maksum tahu kehidupan keluarga Sudadi. Karena tiap hari papasan, ketemuan. Tiap kali ketemu si Maksum ini nanya. Apalagi kalau bukan nanya, udah hamil belum? Kapan punya anak? Bla 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 bla. Bukan sekali-sekali aja si Maksum ini nanya. Udah sering, tapi nggak ditanggepin. Maksum ini hari-harinya kok makin kesini malah makin kesono. Sampai satu hari pas waktu Sudadi lagi cari rumput buat kambing, nggak sengaja ketemu lagi sama Maksum. Kayak biasanya, dua orang tetanggaan ini saling say hello terus chit-chat. Ngobrol-ngobrol, tapi nggak sampai hangout. Karena mereka udah beda dunia. Dunia nenek-nenek sama dunia pemuda. Ngobrol lah dua orang tadi. Mau kemana, Di? Tanya Maksum. Mau cari rumput buat kambing, Bi. Jawab Sudadi yang panggil Maksum pakai sebutan Bibi. Motor baru ya? Iya, Bi. Alhamdulillah. Beli kapan? Tanya Maksum nyecer. Udah seminggu 2 minggu lah, Bi. Masih kredit kok, belum bisa beli cash. Ya lumayan lah, kan kau udah kerja. Kapan istrimu hamil? Kapan punya momongan? Lanjut si Maksum yang mulutnya nggak dipakein rem. Nggak tahu lah, Bi, sekasihnya yang di atas. Jawab Sudadi sambil senyum. Dari dulu kalau ditanya jawabmu seperti itu terus. Ya gimana lagi, Bi? Jawab Sudadi pasrah. Kalau nggak istri kamu digaduin aja. Ngedenger kata-kata Maksum ini yang nyuruh-nyuruh istrinya supaya digaduhin, sakit bener hati Sudadi. Menurutnya, kata-kata Maksum yang saranin istri Sudadi buat digaduhin sering diucap ke tetangga-tetangga. Juga dia pernah dengar kalau kata-kata Maksum pernah diucap langsung ke istrinya. Dan kali ini dia dengar langsung ucapan itu, langsung keluar dari bibir Maksum yang nancep masuk ke gendang kupingnya. Buat info ponakan-ponakan Om ya, digaduhin itu istilah inseminasi buat hewan-hewan, biasanya sapi, kerbau, atau kambing. Digaduhin atau inseminasi ini caranya beberapa ekor hewan betina dicampur dalam satu kandang sama satu pejantan selama beberapa hari sampai minggu, supaya si hewan betina dapat pembuahan dari si hewan jantan. Setelah digaduhin selesai, masing-masing hewan jantan juga betina-betinanya dikembalikan ke masing-masing yang punya. Sudadi merasa hatinya hancur, sakit hati sebagai kepala keluarga ketika istrinya disamakan sama binatang. Sampai akhirnya dikala sakit hati juga harga dirinya dihina, Sudadi muntap, murka karena habis kesabarannya. Minggu 23 Juni tahun 2024, Sudadi pinjam pompa ban motor ke Maksum. Dia datangi Maksum lewat pintu belakang rumah. Maksum yang sama sekali gak ada kecurigaan langsung kasih pompa itu. Pompa itu diterima Sudadi yang waktu itu diem-diem dia lagi ngawasin situasi rumah Maksum. Dia pulang sebentar ke rumahnya. Nggak berapa lama dia balik lagi ke rumah Maksum buat balikin pompa. Lagi-lagi dia awasin situasi rumah Maksum. Dan saat itulah waktu Maksum mendekat, dia bekap mulut Maksum. Terus dia banting ke lantai. Maksum yang kesakitan karena sebab kepalanya ngebentur lantai cuma bisa ngegeletak di bawah. Sudadi ambil kabel mikrofon di rumah Maksum. Dia jiret leher Maksum pakai kabel itu. Dia cekek, dia ikat sekuat-kuatnya sampai Maksum pelan-pelan gak bernapas. Akhirnya Maksum diem selamanya. Maksum ini meninggal dunia. Sudadi belum selesai. Dia seret badan Maksum ke musola pribadi di rumah itu. Dia masih ngeliat wajah Maksum. Dia nggak mau lihat muka itu lagi. Dia tutup mukanya pakai keset buat kaki. Lantas, seember air dia siram ke jasad Maksum. Dia ambil uang, perhiasan emas, juga HP korban. Selanjutnya, Dadi acak-acak seisi rumah. Dia juga acak-acak kamar depan. Bikin ada kesan kayak habis ada perampokan. Dia keluar lewat pintu belakang rumah Maksum. Terakhir, dia sebar uang 350.000 yang dia dapat dari dalam rumah. Dia sebar uang itu di halaman belakang rumah Maksum.
Setelahnya semua jadi sunyi, sepi, anyep. Sampai akhirnya sekitar jam 12 siang, suami Maksum yang tukang bangunan pulang balik ke rumah buat rehat makan siang. Alangkah kagetnya dia waktu masuk rumah, ngelihat kondisi rumah yang gak kayak biasanya, acak-acakan kayak kapal pecah kena bom. Waktu dipanggil, Maksum gak nyaut sama sekali. Suami Maksum panik, dia cari ke setiap pojokan rumah. Sampai akhirnya, dia ngelihat Maksum yang udah kaku kebelit kabel di lehernya di musola rumah. Waktu dicek, perhiasan-perhiasan Maksum juga hilang. Suami Maksum teriak-teriak minta tolong ke warga sekitar. Polisi juga dilaporin. Polisi yang dapat laporan bikin olah TKP, tempat kejadian perkara. Dari bukti penemuan jasad yang ada jeratan kabel, juga ada cairan merah yang keluar dari kuping Maksum, ditambah perhiasan, HP, juga uangnya yang hilang. Disimpulkan kalau Maksum adalah korban pembunuhan. Jasad Maksum dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bumi buat diotopsi. Setelah menghabisi Maksum yang jasadnya ditemuin yang juga bikin geger, Sudadi acting, pura-pura ikutan sibuk. Dia bantu pemasangan tenda kematian di rumah Maksum. Dia ikutan proses pemakaman, juga dia ikut yasin tahlilal sampai hari kedua. Sampai di sini nggak ada yang curiga sama Sudadi. Tapi Pak Pol yang masih selidikin kasus ini, ternyata dari bukti-bukti baru juga dari saksi-saksi, akhirnya dapet titik terang ke arah siapa pelaku dari kasus Maksum ini. Singkat kata singkat cerita, di hari Senin 24 Juni 2024 jam setengah 11 malam, Sudadi diamankan. Dia ditangkap polisi di wilayah Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan. Di Mapolres Lampung Utara tempat dia ditahan, Sudadi bilang secara jujur waktu dia diinterogasi kalau dia yang habisi nyawa Maksum. Dia juga ngaku kalau motifnya sangat sakit hati karena omongan Maksum. Sudadi yang sakit hati ternyata nggak nyeselin apa yang udah dibikinnya. Juga malah ngaku kalau semua emang udah direncanain sebelumnya. Karena terlanjur sakit hatinya. Istrinya juga keluarganya disamain sama hewan. Karena pakai nyebut-nyebut istrinya supaya digaduin. Sudadi yang dijerat pasal pembunuhan berencana, diancam bui seumur hidup, bahkan bisa juga dapat hukuman mati. Terima kasih sudah simak video ini. Intinya, janganlah urusan belum kawin, belum nikah, belum punya anak, dijadiin bahan buat obrolan. Apalagi sampai kepo buat jadi bahan pertanyaan. Buat sebagian orang, kan ada waktunya. Ini satu tips dari Om kalau ada yang nanya-nanya. Kapan kamu punya anak? Jangan-jangan kamu mandul ya? Ini jawabnya. Awalnya sih pengen punya anak, nunggu dikasih Tuhan. Sekarang saya pengen punya anak, tapi nunggu kamu mati dulu. Kasihan anak saya nanti lahir harus ketemu manusia bermulut nyinyir kayak kamu. Mak jelek nggak tuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.